Shalom Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi di dalam Yesus. Pada siang hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Lembaga Indonesia memberikan judul Rumah Bapa. Kebenaran firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Dari pembacaan kita hari ini disimpulkan dalam satu tema, yaitu Yesus jalan kebenaran dan hidup. Yesus jalan kebenaran dan hidup. Saudara yang sama dikasihi di dalam Tuhan, dalam perjalanan kehidupan keseharian kita seringkali diperhadapkan dengan banyak masalah-masalah hidup. Diperhadapkan dengan persoalan-persoalan hidup, tantangan-tantangan hidup, dan penolakan yang sering kita hadapi. Yang terkadang susah untuk kita dapatkan jalan keluarnya. Kemudian ketika kita berbicara tentang jalan, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa arti dari jalan tersebut. Dalam kamus besar bahasa Indonesia mengatakan bahwa jalan merupakan prasarana yang digunakan untuk melintas. Jalan merupakan prasarana yang digunakan untuk melintas. Jalan berfungsi untuk menolong manusia untuk mencapai tujuannya. Nah, ketika kita membawa dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, maka yang akan menjadi pertanyaannya adalah, apakah tujuan kita hidup di dalam dunia ini? Apa yang menjadi tujuan kita hidup di dalam dunia ini? Tentunya jawabannya adalah untuk memperoleh keselamatan. Kemudian timbul lagi pertanyaan, bagaimana caranya untuk memperoleh keselamatan tersebut? Apa jalan yang harus ditempuh untuk dapat sampai pada tujuan itu? Jelas dalam pembacaan kita pada hari ini, pada ayatnya yang ke-6 yang menyatakan bahwa Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus sendiri yang mengatakan bahwa Yesus adalah jalan. Jalan kita untuk sampai kepada Bapa atau untuk dapat memperoleh keselamatan. Yesus adalah jalan itu sendiri, bukan hanya sekedar petunjuk untuk melangkah ke jalan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dalam pembacaan kita hari ini mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita benar-benar hidup di dalam Kristus, menaati dan mengikuti perintah-perintahnya, yang tentunya kita sendiri sadari masing-masing bahwa dalam masalah yang akan kita hadapi, banyak masalah yang akan kita hadapi, banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi ketika kita berani melangkah pada jalan keselamatan itu. Akan tetapi dalam pembacaan kita hari ini memberikan satu jaminan keselamatan yang sudah ada dalam genggaman
tangan kita. Ketika kita mampu bertahan dalam proses dan keimanan kita itu. Dalam pembacaan kita pada hari ini, pada ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga, adalah janji Yesus kepada murid-muridnya dan kita juga sebagai orang Kristen, bahwa Yesus akan pergi untuk menyediakan tempat kita, dan suatu kali akan kembali untuk menjemput kita orang-orang yang percaya dan membawa kita ke tempat kudusnya itu. Olehnya itu, hendaklah kita selalu hidup di dalam Kristus, menanti kehadirannya untuk yang kedua kalinya, dan setia di dalam keyakinan kita dan keimanan kita. Setia melakukan kehendak Tuhan, setia melakukan perintah, dan setia menunjukkan kasih dan melakukan kasih kepada sesama. Dalam perenungan kita pada siang hari ini, saya memberikan satu ilustrasi tentang salah seekor serangga. Ia adalah rayap atau sering disebut juga laron. Laron atau rayap adalah seekor hewan yang kecil yang mulai ia lahir sampai ia dewasa, sampai ia tua, selalu hidup dalam kegelapan, tetapi timbul di dalam hatinya, tetapi timbul di dalam dirinya untuk dapat memperoleh terang, untuk dapat mencapai terang. Nah, ketika pada suatu hari, ketika ia sampai kepada terang itu, ia mengalami dan diperhadapkan dengan banyak masalah, banyak tantangan. Tetapi ia mampu terbang, mengepakkan sayapnya yang kecil, dan ia tidak kembali. Ia tidak kepikiran untuk dapat kembali kepada tempat di mana ia dilahirkan, tempat di mana ia dibesarkan, yaitu di dalam kegelapan. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang sangat dikasihi di dalam Tuhan, yang menjadi pelajaran kita dari ilustrasi tersebut ialah hendaklah kita sama seperti serangga tersebut, yang meskipun di dalam kegelapan ia tumbuh dan berkembang di dalam kegelapan, tetapi ketika ia mencapai terang, ketika ia tahu terang itu, keselamatan itu, ia tetap setia di dalamnya. Ia tidak kembali karena ia tahu bahwa ketika ia kembali, ia akan susah untuk mendapatkan terang itu, meskipun ia mempertaruhkan nyawanya. Tetapi terang adalah satu impian, satu jalan yang ingin ia tuju. Olehnya itu, ketika kita sudah hidup dan ketika kita sudah mengetahui siapakah jalan keselamatan itu, hendaklah kita setia di dalam Kristus, tidak condong ke kiri ke kanan, tidak kembali kepada kegelapan, tidak kembali kepada dosa-dosa yang telah kita perbuat. Kita harus setia menanti di dalam Kristus. Kita harus setia menanti agar supaya kita dapat memperoleh jaminan keselamatan itu. Kita dapat memperoleh keselamatan yang telah dijanjikan Tuhan Yesus. Olehnya itu, yakinilah dan tetap percaya bahwa hanya di dalam Yesus ada jalan kebenaran dan hidup. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Hanya di dalam Yesus ada jaminan untuk dapat memperoleh keselamatan itu. Demikian firman Tuhan. Tuhan dipermuliakan. Amin.